56 Sun Long dan Naga Hitam. Sun Long tidak bertanya apapun saat naga hitam itu terus menjelaskan. Meskipun naga tidak akan tunduk pada manusia, sebagai bayi yang baru lahir tanpa ada yang bisa diandalkan, guru menjadi satu-satunya keluargaku. Saat itulah aku pertama kali memutuskan untuk mengikuti guru. Guru membantu saya tumbuh dan setelah hampir 1000 tahun berkultivasi dan terus-menerus mengonsumsi berbagai macam pil dan harta karun alam, saya akhirnya mencapai tingkat di mana saya hanya sedikit lebih lemah daripada guru. Saat itulah guru memutuskan agar kami pergi ke alam naga dan mencari tahu lebih banyak tentang asal-usulku. Lagi pula, tidak masuk akal bagi seekor naga untuk dilahirkan sendirian, di luar alam naga, dan tanpa senior yang melindunginya. Kemudian mata naga hitam itu berubah dingin saat aura pembunuhan terpancar dari tubuhnya yang membuat bahkan ruang di sekitarnya bergetar. Namun saat itulah kami bertemu dia. Naga hitam itu kemudian berhenti berbicara karena tubuhnya gemetar karena marah, matanya menjadi kabur dengan sedikit nafsu darah saat dia mengingat kejadian itu. Siapa yang kamu bicarakan? Melihat naga hitam itu tidak berbicara lagi, Sun Long tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan memutuskan untuk bertanya. Saat naga hitam mendengar suara Sun Long, matanya yang kabur dan merah menjadi jelas lagi saat dia menjawab. Orang yang menyebut dirinya ayahku. Salah satu dari 9 kaisar alam naga, Long Tianyu. Begitu kami bertemu dengannya, dia mencoba membunuhku tanpa ragu-ragu atau alasan apapun, dan dia dan tuannya akhirnya bertarung selama 7 hari penuh dan 7 malam. Karena tidak ada pemenang yang dapat ditentukan pada akhirnya, Long Tianyu dan tuan berhenti bertarung. Namun, sebelum dia pergi, Long Tianyu menatap tuan dan meludahkan kata-kata itu. Sang guru kemudian menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah itu kau membawaku pergi saat kita meninggalkan alam naga. Sejak saat itu, aku mengikuti guru saat kami menjelajahi dunia dan menjelajahi banyak reruntuhan yang berbeda hingga suatu hari kami memasuki suatu tempat yang disebut reruntuhan alam semesta. Di sana, kami hampir mati sebelum guru menemukan batu waktu. Apakah kamu yakin orang itu ada hubungannya denganku? Dan apa sebenarnya batu waktu itu? Naga hitam menganggukkan kepalanya dengan tegas pada pertanyaan Sun Long sebelum berkata. Guru, Anda akan mengerti segalanya segera setelah saya selesai menjelaskan semuanya. Sun Long mengangguk dan membiarkan naga itu melanjutkan berbicara. Batu waktu adalah salah satu harta karun tertinggi di alam semesta. Tidak seorang pun tahu persis apa itu, tetapi konon di dalamnya terdapat rahasia untuk menjadi dewa. Sun Long tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah Tuhan benar-benar ada? Naga hitam menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Saya tidak tahu, guru. Namun, konon di dalam batu waktu, terdapat rahasia bagi seseorang untuk naik ke tingkat dewa. Ada juga rumor lain yang mengatakan bahwa batu waktu adalah kunci untuk memasuki dunia lain. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, batu waktu benar-benar merupakan harta karun yang misterius dan agung. Selalu ada banyak orang yang menjelajahi reruntuhan alam semesta setiap saat, dan orang-orang kebetulan melihat bahwa guru memperoleh harta yang tak tertandingi sebelum kami dapat meninggalkan reruntuhan tersebut. Dalam keserakahan mereka, banyak kekuatan bersatu untuk menyerang tuannya dan pada akhirnya satu-satunya pilihan kami adalah melarikan diri. Saat batu waktu menyatu dengan guru dan menjadi bagian dari jiwamu, situasi saat itu telah mencapai titik di mana hampir 1/10 dari semua pusat kekuatan di alam semesta mengejar kita. Namun, saat jiwa master menyatu dengan batu waktu, kekuatanmu juga meningkat pesat. Namun, pada akhirnya, monster tua yang sedang menyendiri, mendengar tentang master yang menemukan harta tak ternilai dan ikut mengejar. Meskipun master mungkin bisa melawannya 1 lawan 1, kita tidak bisa menang melawan begitu banyak musuh. Saat kami terpojok, guru mengambil risiko besar. Mengaktifkan batu waktu, guru menempatkanku di dalam ruang ini, sebelum kau juga menyegel sebagian ingatanmu di dalam batu itu. Kenangan ini kemudian menjadi buku emas. Sepertiga jiwa guru juga telah disegel di dalamnya. Setelah guru menyegel saya dan buku emas di dalam batu waktu, guru juga membagi 2/3 jiwamu yang tersisa menjadi 2 bagian. Setelah itu, guru meledakkan tubuhnya serta kultivasinya yang tersisa, sambil mengirim 3 bagian jiwamu ke arah yang berbeda.
Mata naga hitam kini berkaca-kaca ketika ia mengingat kejadian itu. Terjadi ledakan besar ketika musuh di sekitar mereka berubah menjadi debu. Mata Sun Long melebar saat dia menghubungkan titik-titik lainnya. Jika apa yang dikatakan naga hitam itu semuanya benar, maka tak ada satu hal pun dalam hidupnya yang terjadi secara kebetulan. Ia meninggal di bumi, hampir bersamaan dengan kematian bagian jiwanya yang lain di dunia fana. Kedua bagian jiwanya bergabung, dan bagian ketiga dan terakhir, yang berada di dalam batu waktu, juga menemukannya dan bergabung dengannya. Sun Long tidak percaya apa yang dikatakan naga hitam, namun jauh di dalam hatinya dia tahu bahwa itu kemungkinan besar benar. Lagi pula, mengapa lagi, batu waktu, bisa menyatu dengannya entah dari mana. Namun alasan terpenting yang membuat Sun Long benar-benar percaya pada naga hitam, adalah karena dia bisa merasakan bahwa naga itu terhubung dengannya. Sun Long menarik napas dalam-dalam saat dia bertanya. Dengan asumsi bahwa semua yang kau katakan sejauh ini adalah kebenaran, mengapa kau bertanya padaku apakah aku menginginkan kekuasaan saat pertama kali kau bertemu denganku? Mengapa kau bertanya padaku apa tujuanku? Dan, mengapa aku bisa merasakan emosimu? 57 kekuatan yang luar biasa. Naga hitam menjawab dengan bangga. Guru, apakah akhir-akhir ini Anda merasa kepribadian Anda sedikit berubah? Itu karena ketiga bagian jiwa Anda telah menyatu kembali. Meskipun saat itu, kau membagi jiwamu menjadi 3 bagian dan bereinkarnasi, semua keinginanmu tersembunyi jauh di dalam dirimu bahkan setelah jiwamu menyatu kembali. Dengan kata lain, kau belum terbangun. Itulah satu-satunya cara aku bisa merangsang keinginan jiwamu dan membantumu terbangun. Mengenai alasan mengapa guru dapat merasakan emosiku, karena aku terikat jiwa dengan guru, kita berdua dapat bertukar pesan dengan pikiran kita. Namun, guru belum cukup kuat dan kamu harus menunggu hingga mencapai setidaknya alam roh sebelum menggunakan jiwamu untuk langsung mengirimkan pesan telepati. Alam roh, apakah itu alam di atas tingkat surga? Naga hitam itu mengangguk. Lalu apa maksudmu dengan terikat jiwa? Itu artinya jiwaku terikat pada jiwamu, Tuan. Agar tubuhku dapat memasuki batu waktu, jiwaku harus terhubung dengan jiwa Tuan, atau batu waktu akan menolakku dan aku akan mati saat itu juga. Tuan, Anda adalah satu-satunya keluarga saya dan saya akan memastikan untuk melindungi Anda. Hanya saja, naga itu nampak terganggu oleh sesuatu dan Sun Long jelas dapat merasakannya. Hanya saja saya harus memulai kembali kultivasi saya dari awal jadi saya sangat lemah saat ini. Sun Long agak kecewa saat mendengar bahwa naga hitam itu lemah. Karena dia baru saja mulai berkultivasi, dia tidak mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri, kan? Mungkin sekitar tahap tengah atau akhir kondensasi Qi. Akan tetapi, dia tidak patah semangat sama sekali. Sebaliknya, Sun Long memiliki perasaan keintiman yang misterius terhadap naga ini dan dia juga bisa merasakan kasih sayang kekeluargaan yang dirasakan naga itu terhadapnya. Sun Long kemudian tersenyum sambil membelai kepala naga itu dan bertanya. Baiklah, aku harus memanggilmu apa? Tuan, Anda selalu memanggilku si hitam kecil, jawab sang naga dengan antusias. Baiklah, kalau begitu aku akan terus memanggilmu begitu. Sun Long mengangguk sebelum tenggelam dalam pikirannya. Little Black seharusnya mengatakan yang sebenarnya, baik berdasarkan perasaan yang kudapat dari jiwanya ketika dia berbicara sebelumnya, maupun fakta bahwa semuanya masuk akal sekarang setelah aku mengetahui cerita di balik masa laluku. Meskipun saat ini aku tidak begitu tertarik untuk menjadi dewa, aku tetap harus mengunjungi reruntuhan alam semesta itu di masa mendatang jika aku ingin mengetahui lebih banyak tentang asal-usul batu waktu. Karena batu itu telah menyatu dengan jiwaku dan tampaknya tidak memiliki kesadarannya sendiri, aku ragu itu berbahaya, tetapi aku masih harus menyelidikinya. Aku juga perlu menjadi lebih kuat agar aku dan orang tuaku tetap aman. Jika memungkinkan, aku juga harus mencoba membantu si hitam kecil untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya sendiri di masa depan. Tidak masuk akal jika ayahnya mencoba membunuhnya begitu dia menginjakkan kaki di tempat yang disebut alam naga itu. Namun saat ini, aku terlalu lemah untuk bisa meninggalkan sekte awan mengambang. Untuk saat ini, saya harus fokus pada ujian sekte luar. Saat Sun Long memilah pikirannya dia berkata, Little Black, untuk saat ini lebih baik kamu memulihkan diri dan menjadi lebih kuat.
Dunia luar berbahaya dan bahkan aku tidak memiliki kepastian mutlak untuk tetap aman. Naga hitam, si kecil hitam menatap Sun Long dengan cara yang aneh saat dia berkata. Tuan, dunia luar benar-benar aman. Sejauh yang dapat saya rasakan, tidak ada apapun dalam jarak 30 mil dari lokasi Anda saat ini yang dapat menandingi saya, apalagi yang dapat menimbulkan ancaman. Sun Long ragu sejenak sebelum bertanya. Little Black, apa kekuatanmu saat ini? Si hitam kecil berpikir serius sejenak sebelum menjawab. Saat ini aku sangat lemah, jauh lebih lemah daripada saat aku lahir pertama kali, karena ki yang dapat aku serap saat itu tidak dapat dibandingkan dengan ki tipis di tempat ini. Jika aku harus meletakkannya dalam standar binatang ajaib, maka aku hanyalah binatang ajaib tingkat 3. Sun Long menarik napas dalam-dalam saat mendengar ini, tapi keterkejutannya belum berakhir. Meskipun kultivasiku rendah, aku seharusnya dapat dengan mudah bertarung melawan seorang kultivator alam roh yang berada di tahap tengah. Sun Long kini terdiam. Si hitam kecil tidak hanya bisa mengirimkan kekuatan spiritualnya dan memindai tubuhnya sejauh 30 mil, tetapi dia juga seorang yang kuat yang bisa melawan para kultivator spirit realm tingkat menengah. Sun Long menahan keterkejutannya saat dia bertanya. Dapatkah Anda merasakan adanya tempat terpencil di dekat lokasi saya saat ini? Si hitam kecil menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. Sekitar 7 mil ke arah timur, ada sebuah danau kecil dengan ikan berkepala 2, peringkat 3 yang bersembunyi di dalamnya. Tidak ada binatang ajaib atau manusia di dekat danau itu. Sun Long kemudian mengikuti arahan si hitam kecil dan dengan cepat mencapai danau kecil. Si hitam kecil, uruslah ikan berkepala 2 itu. Gunakan juga kekuatan spiritualmu untuk berjaga-jaga di sekitar danau. Jika ada yang mendekat, entah itu manusia atau binatang ajaib, beritahu aku. Dimengerti Tuan, jawab si hitam kecil sambil terbang keluar dari tubuh Sun Long dan langsung menuju ke arah danau. Si hitam kecil merentangkan sayapnya yang hitam legam saat sosok naga yang agung terlihat menyelam di dalam danau, mengirimkan aliran air yang besar ke langit. Naga itu tampak lincah di dalam air seperti saat ia melihat ke udara. Ikan berkepala 2, itu menyaksikan dengan ngeri saat si hitam kecil mendekatinya, namun di hadapan seekor naga, ia tidak dapat bergerak sama sekali. Pertarungan itu tidak menegangkan karena si hitam kecil menggunakan cakarnya yang tajam untuk langsung mencabik ikan itu menjadi 2. Inti berwarna biru mengilap jatuh dari tubuh binatang itu saat si hitam kecil mencengkeramnya dengan cakarnya dan menyerahkannya kepada Sun Long. Sun Long menatap inti binatang tingkat 3 di tangannya dengan penuh semangat, saat ia meletakkannya di dalam ruang spiritualnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam sambil berpikir. Saya tidak punya waktu sebelumnya, tapi sekarang akhirnya saatnya untuk menguji tahap pertama tubuh abadi raja. 58 kekuatan tubuh abadi raja yang menakutkan. Dengan si hitam kecil yang berjaga, Sun Long tidak perlu khawatir tentang apapun saat dia berdiri di depan danau dan memutuskan untuk menguji kekuatan tubuh abadi raja. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa kecepatannya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia bahkan mampu berlari lebih cepat dari binatang ajaib tingkat 2 saat ini. Namun, perubahan apa lagi yang terjadi selain kecepatan dan penampilan luarnya? Sun Long mengepalkan tangan kanannya erat-erat saat dia meninju bagian depan dan aliran udara mengalir melalui danau, menciptakan gangguan di permukaan air. Mata si kecil hitam bersinar saat dia melihat ini dan dia berpikir dalam hati. Guru tampaknya berada di puncak tahap pertama penyempurnaan tubuh, namun pukulannya dapat menyaingi pukulan habis-habisan seorang kultivator tubuh tahap kedua. Setelah melayangkan pukulan itu, Sun Long berdiri diam dan memejamkan matanya saat ia berdiri di depan danau. Tanpa membukanya, dia mengangkat tangan kirinya sambil melemparkan tebasan ke bawah ke udara dan ruang di area itu tiba-tiba terkoyak. Tebasan ini jauh lebih kuat daripada tebasan yang dia gunakan di kamarnya di Kota Awan Terapung. Robekan di angkasa itu begitu besar sehingga manusia dapat dengan mudah masuk ke dalamnya, tetapi 1/10 energi fisik Sun Long terkuras untuk menciptakan ini. Setelah mengalaminya sekali, Sun Long tidak meletakkan tangannya di dalam kehampaan kali ini. Sebaliknya, ia melangkah maju saat ia berjalan di dalam sobekan ruang angkasa. Ada riak di angkasa di atas danau, dan 10 meter dari lokasi awal Sun Long, tubuh Sun Long muncul di atas danau. Kali ini Sun Long salah perhitungan, dan jatuh ke dalam danau, tubuhnya basah kuyup. Namun,
Senyum lebar tersungging di wajahnya karena dia baru saja menemukan jawabannya. Keterkejutan Little Black terlihat jelas saat dia terbang di udara di sekitar Sun Long, yang sekarang berenang menuju tepi danau. Guru, bagaimana engkau bisa merobek ruang angkasa jika engkau bahkan belum mencapai alam roh? Sun Long masih tersenyum saat dia berenang ke pantai. Dia berbaring di rumput di samping danau sambil menatap si hitam kecil dan berkata, "Ini berkat teknik pemurnian tubuh, batu waktu, tubuh abadi raja." Sun Long tidak menyembunyikan apapun dari si hitam kecil saat dia melanjutkan. "Ini adalah kedua kalinya saya mencoba merobek ruang. Pertama kali, robekan di ruang itu sangat kecil dan saat tangan saya melewatinya, robekan itu muncul hanya 2 meter dari saya. Namun, kali ini robekan yang saya buat berukuran sebesar manusia dan jarak yang saya tempuh 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Kali ini saya juga dapat dengan jelas merasakan energi saya terkuras saat saya merobek kekosongan itu. Semakin besar robekan di ruang angkasa yang kuciptakan dan semakin besar jarak yang ditempuhnya, semakin banyak pula energi yang mesti kugunakan." Keheranan Little Black terlihat jelas dari ekspresinya karena dia masih belum pulih. Rahangnya sedikit gemetar saat dia berkata, "Guru, afinitas Anda dengan elemen ruang pasti sangat tinggi agar Anda mampu merobek ruang dan hanya perlu menggunakan sedikit energi untuk itu. Biasanya, ahli spirit realm peringkat 3 puncak dapat merobek ruang hanya sejauh 100 meter dari lokasi asal mereka, tetapi mereka harus menggunakan hampir semua ki mereka untuk melakukan ini, sementara guru dapat membuat robekan di ruang sejauh 10 meter hanya dengan menggunakan sebagian energi fisik Anda. Ini sungguh mustahil dipercaya." Namun Sun Long tahu bahwa 10 meter belum menjadi batasnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengepalkan tinjunya erat-erat sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk meninju udara di depannya. Hembusan angin mengikuti tangan Sun Long, saat ruang di depannya sekali lagi terkoyak. Ukuran robekan ruang itu sama seperti terakhir kali, namun si hitam kecil tidak dapat merasakan perbedaan kualitatif kali ini. Lebih dari separuh kekuatan Sun Long telah terkuras habis oleh gerakan ini. Tubuhnya kemudian langsung menghilang, dan muncul lagi di sebidang rumput sejauh 45 meter dari lokasi asalnya. Sun Long kemudian menatap si hitam kecil dan merenung dengan serius untuk beberapa saat. "Jika aku menggunakan kekuatan si hitam kecil, tidak seorang pun di Sekte Awan Mengambang mungkin akan sebanding dengannya, tetapi bagaimanapun juga, si hitam kecil adalah seekor naga dan saat ini dia sangat lemah. Jika keberadaannya terbongkar, tidak diketahui masalah apa yang mungkin ditimbulkannya. Jika ada orang di atas tahap tengah alam roh yang kebetulan mendengar tentang naga hitam, aku ragu mereka akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Pada akhirnya, aku tidak akan membiarkan si hitam kecil mengungkapkan keberadaannya kecuali benar-benar diperlukan." Dengan pemikiran ini, Sun Long menjelaskan kepada si hitam kecil tentang situasi yang mereka hadapi, juga tentang Sekte Awan Mengambang, dan wilayah Gunung Iblis serta ujian Sekte Luar. Si hitam kecil kembali ke ruang di dalam batu waktu, tetapi kekuatan spiritualnya memindai segala sesuatu di sekitar Sun Long. Sun Long juga menyimpan tubuh ikan berkepala 2, peringkat 3 di dalam batu waktu, sambil bertanya kepada si hitam kecil apakah ada orang atau binatang di sekitar mereka. "Tuan, dalam jarak langsung sejauh 2 mil di sekitar kita, tidak ada manusia atau binatang ajaib. Namun, ada sekitar 400 manusia dan lebih dari 500 binatang ajaib dalam jarak sekitar 30 mil. Dari binatang ajaib ini, lebih dari sepertiganya telah mencapai tingkat 2. Saya juga merasakan sekelompok manusia di daerah terpencil sekitar 14 mil jauhnya dari lokasi kita saat ini, bertarung dengan beruang bumi, tingkat menengah tingkat 2. Rupanya, beruang itu melindungi buah bumi yang sangat dalam di dalam guanya. 59 berkumpul dalam kegelapan. Cepat, bawa aku ke sana," kata Sun Long dengan nada sedikit cemas. Sekarang si hitam kecil berada di dalam ruang batu waktu, Sun Long dapat langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengannya. Alasan mengapa dia begitu cemas bukanlah untuk menyelamatkan para murid atau beruang bumi, melainkan untuk mendapatkan buah bumi yang dalam. Ada 3 cara berbeda bagi Sun Long untuk memajukan tubuh abadi rajanya. Cara pertama adalah dengan memakan daging binatang sihir tingkat tinggi. Binatang sihir tingkat 2 atau ikan berkepala 2
tingkat 3 di dalam batu waktu, adalah salah satu contohnya. Cara kedua adalah dengan langsung mengonsumsi tanaman herbal atau buah langka seperti Profound Earth Fruit atau Blood Vermilion Fruit. Meskipun sebagian besar khasiat obat buah tersebut akan terbuang dengan cara ini, namun tetap saja lebih dari 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan memperkuat tubuh secara perlahan dengan memakan daging binatang ajaib. Namun, ada cara yang lebih baik dan lebih cepat untuk maju. Yaitu dengan terlebih dahulu memurnikan buah menjadi pil lalu mengonsumsinya. Meskipun mungkin bagi seorang alkemis tingkat perunggu peringkat 3 untuk memurnikan sesuatu seperti buah tanah mendalam menjadi pil, hal yang sama-sama sekali tidak mungkin jika kita menukar buah tanah mendalam dengan buah merah darah. Meski kedua buah tersebut merupakan bahan obat peringkat 3, buah tanah mendalam memerlukan setidaknya seorang alkemis tingkat perunggu peringkat 3 untuk dapat dimurnikan menjadi pil, sedangkan buah merah darah memerlukan setidaknya seorang alkemis tingkat perak peringkat 1 untuk berhasil memurnikannya menjadi pil. Jadi cara ketiga adalah yang paling tidak umum dari semuanya. Mengikuti arahan si kecil hitam, Sun Long segera tiba di tempat terjadinya pertempuran. Ada 5 murid yang berkumpul sebagai satu kelompok, semuanya bertarung melawan beruang bumi. Dari murid-murid tersebut, 2 diantaranya mengenakan jubah sekte awan mengambang, sementara 3 lainnya mengenakan jubah coklat, yang menunjukkan bahwa mereka adalah murid sekte yang dikeraskan oleh besi. Itu dia, pikir Sun Long sambil duduk di puncak pohon menyaksikan pertarungan itu. Salah satu dari 2 murid yang mengenakan jubah kuning, bertubuh pendek dan berambut merah. Dia telah meninggalkan kesan pada Sun Long ketika dia bertanya kepada tetua Lu sebelumnya tentang hadiah tempat pertama. Orang ini adalah Guan Hong, ahli tingkat bumi peringkat 3 puncak. Murid lain dari sekte awan mengambang, berada di tahap tengah peringkat 1 di tingkat bumi. Sementara dari 3 murid, sekte yang dikeraskan oleh besi, 2 diantaranya berada di peringkat tengah 3 sementara satu-satunya wanita dalam kelompok itu berada di peringkat awal 1 di tingkat bumi. Sun Long tidak akan membiarkan orang-orang ini mengambil buah tanah mendalam, setelah dia mengetahuinya, tetapi masalahnya adalah bagaimana cara mengambilnya. Semua orang, termasuk beruang tanah, dan 5 orang dalam kelompok mereka, memperhatikan buah tanah mendalam, bahkan saat mereka bertarung. Sun Long bisa menggunakan kemampuan teleportasinya untuk mengambil buah itu dan kemudian pergi, tetapi dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri sekarang. Tiba-tiba suara si hitam kecil terdengar di kepala Sun Long. "Tuan, jangan terburu-buru untuk bertindak. Apakah kamu menemukan sesuatu?" tanya Sun Long. Ada elang bersayap besi peringkat 2 yang berjarak 300 meter dari lokasi kita dan ia telah mengarahkan pandangannya ke sini. Tentu saja, elang bersayap besi adalah musuh alami, beruang bumi. Sekarang setelah seseorang datang untuk mencari masalah dengannya, bagaimana mungkin ia bisa melewatkan kesempatan ini? Selain elang bersayap besi, ada juga 2 gadis kecil yang mendekat, sekitar 1 mil dari timur kita. Mereka pasti akan tersandung dalam pertarungan ini dan aku ragu mereka akan membiarkan buah tanah yang dalam berlalu begitu saja. Salah satu dari mereka berada di puncak peringkat 3 di tingkat bumi sementara yang lainnya berada di peringkat tengah 3. Jika pertarungan ini terus berlanjut lebih lama, jumlah orang yang mengetahui keberadaan buah tanah mendalam akan terus meningkat. Sementara itu, dalam pertarungan yang terjadi di depan gua, 2 orang murid tingkat menengah 3 dari sekte besi keras, serta Guan Hong, tengah bertarung melawan beruang tanah secara langsung, sementara gadis dari sekte besi keras dan murid lainnya dari sekte awan mengambang memberikan dukungan dari kejauhan. Beruang bumi sangat tangguh karena serangan dan pertahanannya seimbang. Setiap kali kelompok Guan Hong menyerangnya, ia bertahan dengan cakarnya yang tajam, dan setiap serangan yang dilancarkan beruang itu akan terbukti mengancam jiwa jika kelompok mereka tidak menghindar tepat waktu. Si Qiang, Si San, kalau kalian terus menahan diri, makin banyak orang akan berkumpul setelah melihat pertarungan kita. Mengambil buah tanah mendalam akan makin sulit nanti. Teriak Guan Hong kepada 2 orang pengikut sekte tegar besi yang sedang bertarung dengannya. Mereka berdua adalah sepasang saudara, bernama Si Qiang dan Si San. Meskipun mereka bukan yang terkuat di sekte besi, ketika mereka berdua bertarung bersama, mereka bahkan sedikit lebih kuat dari Guan Hong. Kakak laki-laki dari keduanya,
Si Qiang yang menggunakan pedang panjang mendengus saat dia menjawab. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau sudah mengerahkan seluruh kekuatanmu sekarang, Guan Hong? Jika kau ingin kami, saudara-saudara, menggunakan kekuatan kami agar kau mengambil buah bumi yang mendalam untuk dirimu sendiri, kau pasti berpikir bahwa kami benar-benar naif. Lagi pula, bahkan jika kami, saudara-saudara, menggunakan kekuatan penuh kami tetap tidak akan mampu membunuh beruang bumi ini sendirian, atau kalau tidak, mengapa kami harus bertarung bersamamu? Si San yang menghunus tombak menganggukkan kepalanya dan Guan Hong hanya mendengus tetapi dia tahu bahwa semua yang dikatakan si Qiang adalah kebenaran. Matanya berubah penuh tekad saat dia melihat kedua saudara itu dan berkata, "Ganggu, beruang bumi, selama 10 tarikan napas. Aku butuh waktu sebanyak ini untuk mengaktifkan keterampilan bela diriku. Saat aku menggunakannya, sebaiknya kau juga tidak menahan diri karena itu akan menjadi satu-satunya kesempatan kita untuk membunuh binatang buas ini, atau lupakan saja buah bumi yang dalam." Saat Guan Hong selesai berbicara, dia mengeluarkan belati dari jubahnya dan mulai mengalirkan ki ke dalamnya. Sementara itu, sepasang gadis berjubah biru juga telah tiba di tempat kejadian, mata mereka terfokus penuh pada buah tanah mendalam. 60 merampas buah bumi yang dalam. Semua orang, termasuk Sun Long terkejut karena Guan Hong memiliki kemampuan bela diri. Ada banyak teknik kultivasi tingkat kuning yang tersebar di dunia fana dan dunia kultivasi. Namun, keterampilan bela diri tingkat kuning jauh lebih langka daripada teknik kultivasi tingkat kuning. Keterampilan bela diri berbeda dengan teknik kultivasi. Meskipun seseorang membutuhkan teknik kultivasi untuk berlatih dan menjadi lebih kuat, keterampilan bela diri juga merupakan kartu tersembunyi bagi seorang kultivator. Tentu saja, teknik kultivasi tingkat hitam dan di atasnya tidak diedarkan secara bebas di dunia, tetapi semuanya dirahasiakan di dalam setiap sekte. Nilai teknik kultivasi ini setidaknya setara dengan keterampilan bela diri tingkat hitam jika tidak lebih tinggi. Bagaimanapun, tingkat teknik kultivasi akan menunjukkan seberapa cepat seorang murid akan maju sementara keterampilan bela diri adalah cara bagi murid untuk melindungi diri mereka sendiri. Kedua gadis yang baru saja tiba di tempat kejadian mulai berdiskusi. "Kakak senior, lihat, orang itu juga menguasai ilmu bela diri," kata gadis yang lebih pendek dari kedua gadis itu yang rambutnya disanggul dua kecil sambil menunjuk ke arah Guan Hong. Namun, kakak senior, itu hanya melirik Guan Hong sekali, sebelum mengalihkan pandangannya ke buah tanah yang dalam, saat dia berkata, "Itu hanyalah keterampilan bela diri tingkat kuning awal. Ia membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya sehingga jika ia melawan beruang bumi, 1 lawan 1, ia pasti sudah mati sekarang." Kakak perempuan tertua yang juga mengenakan jubah biru memiliki wajah yang cantik dan rambut hitam pendek serta tubuh yang ramping. Ukuran payudaranya rata-rata tetapi pantatnya jelas besar. Jika dibandingkan dengan Liu Mei yang pernah ditemui Sun Long di perkumpulan alkemis, penampilannya mungkin sedikit kurang, namun, dia tetaplah seorang wanita cantik yang setara dengan Lan Jingjing. Saat Sun Long memperhatikan dua saudara itu, si Qiang dan si San bergantian mencoba menarik perhatian, beruang bumi, Guan Hong telah selesai mengisi daya keterampilan bela dirinya. Saat dia memasukkan banyak ki ke dalam belatinya, dia berteriak. Tebasan terbang. Saat dia mengayunkan belatinya ke udara, ki yang telah dia masukkan berubah menjadi bilah pedang yang terbang ke arah beruang bumi. Beruang itu telah membagi perhatiannya antara melawan si Qiang dan si San, serta mempertahankan diri dari serangan sesekali dari dua anggota lain dari kelompok beranggotakan 5 orang ini, sambil juga memperhatikan buah bumi yang dalamnya pada saat yang sama. Saat serangan Guan Hong mendekat, beruang itu tidak punya waktu untuk menghindar dan mencoba bertahan dengan cakarnya, namun saat itulah kedua bersaudara itu menunjukkan kerjasama mereka dengan menyerang beruang itu ke arah mata dan jantungnya secara bersamaan. Beruang itu hanya bisa bertahan melawan serangan gabungan kedua bersaudara itu, karena tebasan Guan Hong tepat mengenai lehernya dan meninggalkan luka besar yang hampir mencapai tulang beruang itu. Darah menyembur tinggi ke udara saat beruang itu meraung kesakitan. Namun, berkat kulitnya yang tebal, ia selamat dari hantaman itu meskipun sekarang ia terluka parah. Tepat ketika semua orang mengira pertarungan mereka hampir selesai, terdengar suara jeritan keras di udara. Saat seekor elang sepanjang 2 meter 6 kaki, dengan bulu berwarna abu-abu tajam muncul dari langit saat ia langsung mengejar beruang bumi.
Beruang bumi, yang terluka itu langsung berbalik untuk melarikan diri saat melihat elang itu, sama sekali mengabaikan semua yang lain pada saat itu. Elang mengejar beruang tanpa henti di sekitar hutan. Saat perhatian semua orang beralih ke elang bersayap besi, yang mengejar beruang bumi, Sun Long yang menunggu kesempatan ini, langsung membuka robekan ruang saat ia muncul di samping buah bumi yang dalam. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk muncul di dalam gua, menyambar buah itu dan kemudian membuka robekan ruang lainnya untuk meninggalkan gua dari sisi lain. Namun, saat dia hendak pergi, kakak perempuan dari paviliun angin menderu, kemudian berteriak. Buah bumi yang mendalam. Perhatian semua orang segera tertuju ke dalam gua, saat mereka melihat Sun Long yang membelakangi mereka, menghilang ke dalam robekan spasial. Walaupun mereka melihat jubah kuningnya yang menunjukkan bahwa ia adalah murid Sekte Awan Mengambang, mereka tidak dapat melihat apapun lagi, karena ia tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidaaaakkkkkkk, buah bumi yang dalam, ku. Baik, kakak perempuan, dan Guan Hong berteriak pada saat yang sama. Kelompok Guan Hong telah menderita kerugian terbesar kali ini karena merekalah yang pertama kali menemukan buah itu dan melukai beruang tanah juga, hanya untuk kemudian orang lain berperan sebagai nelayan dan mencuri rampasan mereka dari bawah hidung mereka. Mata Guan Hong menyemburkan api saat dia menatap kakak senior berjubah biru yang baru saja mengklaim bahwa buah tanah mendalam adalah miliknya. Karena orang yang mencurinya telah menghilang, kelompok Guan Hong tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sekarang, seolah-olah mereka tiba-tiba menemukan jalan keluar untuk emosi mereka yang terpendam. Kelompok mereka yang beranggotakan 5 orang itu mengamati sepasang murid perempuan dari paviliun angin mengamuk. Siapa kau? Guan Hong dan saudara-saudara si bertanya dengan nada mengancam sambil mengelilingi kedua gadis itu. Kakak senior, mengabaikan mereka saat dia berbalik untuk pergi namun Guan Hong menghalangi jalannya saat dia berkata. Tidak peduli siapa Anda, jika Anda ingin pergi, Anda juga akan meninggalkan poin bertahan hidup Anda. Kemarahan menyelimuti mata, kakak senior, itu saat aura puncak peringkat 3 miliknya meledak saat dia menyerang Guan Hong dan pertarungan sengit 2 lawan 5 pun dimulai. Sementara itu, Sun Long yang baru saja muncul 30 meter dari seberang gua kini dapat mendengar perkelahian yang telah terjadi. Langsung meninggalkan tempat kejadian, Sun Long mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu waktu, untuk memeriksa buah tanah yang dalam, sebelum menuju ke bagian yang lebih dalam dari wilayah pegunungan iblis. Selanjutnya bab 61 persyaratan.